Nah, kepada para pendukung Amin ya, saya selalu mengingatkan kalian please jangan euforia ya. Saya juga selalu ulang-ulang bahwa walaupun Anies disambut dengan gegap gempita ratusan bahkan jutaan manusia seperti tadi, mohon maaf, please mohon maaf, jangan berpuas diri kemudian terlena. Selfie-selfie selesai besok kita menang pemilu, menang pilpres. No, tidak. Karena kita tahu bahwa pilpres bukan cuma soal datang menjemput capres dalam acara macam-macam itu, bukan. Pilpres juga bukan cuma sekedar mencoblos di bilik-bilik suara, bukan. Pilpres adalah soal penghitungan suara. Nah, di situ persoalan, kan? Kita tahu siapa yang jadi KPU-nya, siapa yang jadi Bawaslu-nya, siapa yang jadi DKPP-nya, ya, Dewan Kehormatan Pemilu itu, bahkan siapa yang ada di MK-nya. Kita tahu juga siapa yang jadi apa sih, kali ibarat main bola lah, ibarat main bola ya. Anda main bola, Amin ini, lalu melawan dua yang lain itu, tapi hakimnya dari sana, wasitnya dari sana, supporternya, pemain cadangan di sana, hakim gas di sana, aparat yang jaga stadion dari sana, semuanya dari sana, bro. Itulah maksud saya ya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Saya kira tanpa bermaksud mengajari lebih ratusan ya simpul relawan Anies, saya kira banyak, ratusan, mungkin sampai lebih dari 1.000, itu ya mungkin harusnya sudah waspada sekaligus mengantisipasi hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Kayak di penghitungan suara di TPS misalnya ya, Anda nyoblos datang, oke, masih satu, tapi Anda diminta, para pendukung Anies cukup militan nggak untuk sabar tidak pergi sampai saat penghitungan suara dimulai, misalnya gitu. Caranya bagaimana? Misalnya saja di sebuah TPS nomor 214 misalnya, Kelurahan Kebon Melati misalnya ya. Mohon maaf, saya contohnya Jakarta Pusat. Panitia atau petugas, Bapak duduk silakan, nggak usah berdiri gitu ya. Silakan duduk ya di tempat yang sudah disediakan, jangan usah berdiri. Anda berani nggak? Enggak, saya mau diri. Saya mau 300 orang, 200 orang teman-teman saya pendukung Anies. Amin. Saya mengawasin kalian gitu, berani nggak? Dan itu terjadi di banyak TPS. Kalian para pendukung Anies itu tidak mau duduk di tempat yang disediakan, tapi kalian sengaja berdiri, show of force gitu ya, berpuluh, mungkin sekian puluh, sekian ratus orang yang pendukung pencoblos Anies. Enggak, kami mau diri, nggak apa-apa. Kami mau lihat kerja kalian gimana, mau awasin. Kalian mau curang apa enggak? Kan bukan pelanggaran, nggak ada pasal berapa yang dilanggar kalau kalian seperti itu. Kami mau berdiri, kami mau ngawasin. Anda bayangkan nggak kalau itu terjadi di setiap TPS? Bagaimana mereka mau curang dari awal? Misalnya dia bilang, misalnya nih ya, Anies nomor 3 lah misalnya ya, 1-2-nya tuker-tuker lah, Prabowo sama Pranowo, silakan. Prabowo sama Ganjar misalnya ya, kita nggak tahu nanti berapa pasang, 3 pasang ya. Lalu panitia bilang nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 3, Anies nggak ada coblos-coblos. Nah, kalau kalian bisa berdiri, kalian lihat, tunggu, itu nomor 3 tuh, macam nomor 3 tuh, bikin berisik dan bikin ribut. Itu saran saya. Itu kalau terjadi, waduh, dahsyat sekali. Mereka jiper, saudara. Mau curang dari tingkat awal, mereka jiper. Kalau dibaca lagi nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 2. Padahal nomor 3, dia cara bagaimana dia baca. Nomor 3 nggak muncul. Nah, Anda pilih nomor 3, jangan sembarangan loh. Gitu. Itu tips saya saja. Bagian dari upaya menjaga, mengawal suara. Amin. Bagaimana? Jadi dengan fenomena Makassar seperti tadi ya, jutaan seperti tadi, dahsyat betul. Saya mencoba membayangkan kalau hadir ya, kayak apa rasanya ya. Lihat manusia berdesak, bahkan sejumlah tokoh pun harus berdesak. Saya yang biasanya ada privilege bisa dekat, ada segala macam berdesaknya kayak gitu ya. Itu dahsyat sekali. Jadi boleh nggak saya mengambil kesimpulan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Amin ya, Anies dan Imin? Enggak. Lu jangan berlebihan. Allah bisa berbuat apa saja. Iya, maksud saya di luar Allah. Allah kan nggak bakal curang, bro. Allah kan nggak bakal jahat, gitu loh maksud saya. Ya, Allah
Allah maha kuasa, apapun bisa dilakukan lah, tapi Allah nggak bakal jahat, nggak bakal curang ya, maksud saya begitu loh. Jadi kalau dengan fenomena Makassar, banyak kota lain, Solo, Semarang, Surabaya, apa dan sebagainya itu seperti itu, Palembang dan lain-lain seperti itu, ya saya ini kayaknya layak juga deh kalau saya mengambil kesimpulan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies dan Imin. Ya, setuju ya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Oke, gitu dulu pesan saya. Waspada, hati-hati, siapkan antisipasi. Saya Edi Mulyadi untuk KPDN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.